Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Ri Rahmat Bagja menyebut pihaknya baru menerima laporan terkait calon presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal pernyataan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto 340.000 hektare dan anggaran 700 triliun rupiah untuk pembelian alutsista bekas. Masih dalam proses, baru diterima, ujar Bagja saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi MK Jakarta, Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Awak media kemudian bertanya apakah pernyataan seorang calon di dalam debat dapat diperkarakan. Adapun menurut Bagja, kejadian melaporkan calon imbas pernyataan dalam debat tidak terjadi pada pemilu 2019 lalu. Kita kan tidak bisa langsung komen sekarang, jawab Bagja. Lebih lanjut, Bawaslu mengaku akan melihat aturan tata tertib serta ketentuan dalam debat Capres dan akan koordinasi dengan KPU. Teman-teman KPU pasti akan kita tanya, ini tatipnya seperti apa, dan apa yang kemudian dibuat aturannya oleh teman-teman KPU. Tentang substansinya ya, kalau tentang bagaimana tata cara dan lain-lain kan sudah disampaikan dalam pelaksanaan debat, jelas dia. Terpisah, Komisioner KPU Ri August Melas mengatakan publik dapat menilai apa yang terjadi pada gelaran debat. Hal itu menjawab pertanyaan awak media terkait apakah pernyataan seorang calon di dalam debat dapat diperkarakan. Kalau saya tidak melihat situasinya ke sana, ya tentu kalau dalam konteks apa yang terjadi di debat semua publik bisa menilai, misalnya apakah itu bagian dari penghinaan, bagian dari ujaran kebencian, apalagi itu dilakukan oleh paslon kan, kata August di kantor KPU RI, Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. August menjelaskan KPU bertugas untuk menjamin segmen debat terbagi dengan jelas. Adapun pembagiannya adalah segmen pertama penyampaian visi misi dan program, segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat dan kelima tanya jawab antar calon, dan segmen keenam untuk penutup. Menurut dia, format yang telah berjalan pada ketiga debat ini tidak ada persoalan sama sekali. Tapi tentu saja bagaimanapun juga ada situasi yang kemudian dilihat oleh publik dan kemudian misalnya ada pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan, menyampaikannya kepada Bawaslu, itu satu sisi ya Bawaslu yang menilai, jelas August. Mungkin KPU tidak bisa menilai sampai ke sana, tapi yang jelas kalau yang porsinya KPU tentu dalam konteks evaluasi debatnya, seperti sore ini, imbu dia. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu terkait pernyataannya soal lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto 340.000 hektare dan anggaran 700 triliun rupiah untuk pembelian alutsista bekas. Momen Anies menyampaikan pernyataan itu terjadi dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang dihelat KPU di Istora Senayan, Jakarta, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 malam. Adapun pihak yang melayangkan laporan terhadap Anies ke Bawaslu adalah Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB). Mungkin KPU tidak bisa menilai sampai ke sana, tapi yang jelas kalau yang porsinya KPU tentu dalam konteks evaluasi debatnya, seperti sore ini, imbu dia. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu terkait pernyataannya soal lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto 340.000 hektare dan anggaran 700 triliun rupiah untuk pembelian alutsista bekas. Momen Anies menyampaikan pernyataan itu terjadi dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang dihelat KPU di Istora Senayan, Jakarta, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 malam. Adapun pihak yang melayangkan laporan terhadap Anies ke Bawaslu adalah Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB). Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai 700 rupiah triliun dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340.000 hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar, ujar perwakilan PHPB, Subadrianuka dalam keterangannya dikutip Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Menurut dia, total lahan pribadi yang dimiliki Prabowo tercantum pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai 275.320.450.000 rupiah. Subadria menduga Anies telah melanggar pasal 280 ayat 1, Jo pasal 521 UU Pemilu dan pasal 72 ayat 1, huruf C Peraturan KPU nomor 20/2023 tentang kampanye pemilu. Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses, jelas dia. Asisten Coach Timnas Amin Jazilul Fawait mempersilahkan laporan itu dilayangkan kepada Bawaslu. Jazilul menilai pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan Anies terkait lahan Prabowo dalam debat adalah hal biasa. Ya bagus, pokoknya semuanya menggunakan laporan-laporan semua silakan saja, jelas Jazilul di Markas Pemenangan Amin, Jakarta, Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Dilaporkan terkait di debat bagus itu kan materi yang sudah biasa dan umum rakyat juga tahu, imbu dia. Namun, Jazilul mengaku heran mengapa Anies dilaporkan Bawaslu. Padahal, kata dia, Anies hanya bertanya untuk meminta penjelasan dari Prabowo terkait lahan itu. Kan tergantung yang jawab, kalau yang jawab clear katakan saya tidak punya, itu bukan hak saya, itu begini-begini kan clear, tutur dia. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin Amin, Billy David membantah Anies menyerang secara personal dalam debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Billy, seluruh pernyataan yang disampaikan Anies termasuk soal data tanah Prabowo masih sesuai aturan dan batasan yang ditentukan, termasuk substansi materi debat ketiga.
Apa yang disampaikan Pak Anies saya rasa dalam batasan dan kaidah yang tepat, dan semua yang disampaikan juga saya rasa cukup substansial meskipun belum semua tersampaikan, jelas Billy kepada wartawan di Markas Pemenangan Amin, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Jangan lupa nantikan berita selanjutnya di terkini.com dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih.